Di video kali ini saya akan menjelaskan latihan soal PAP untuk kelas 11 MIPA semester genap. Nomor 1, perhatikan tabel berikut. Air merek A diuji oleh 3 indikator dengan trayek pH dan warna tertentu. Dan ujinya menghasilkan warna jingga, kuning, dan tak berwarna. Pengerjaan ini menggunakan garis bilangan, ya. Jadi langsung aja kita kerjakan. Yang pertama indikator yang digunakan adalah untuk mm. Maka buat dulu garis bilangannya. Kita lihat warnanya adalah jingga. Warna jingga maka cocokkan ke trayek warna. Nah, di trayek warna di sini tidak ada warna jingga, maka kita akan membuat garis bilangannya mencakup semuanya ini. Jadi kalau tidak ada warnanya kita ambil semua. Jadi dari 4,2 sampai 6,2. Ini garis bilangan untuk mm, ya. Kemudian untuk BTB dia warna kuning. Warna kuning kita perhatikan di sini trayek warnanya adalah di kiri. Nah, di kiri itu adalah angka 6,0. Nah, kalau di kiri berarti dia di sini angka 6,0 lebih kecil dari 6,2. Maka kita tarik garis bilangan ke arah kiri. Karena warna kuning itu berada di sebelah kiri. Kemudian ada PP tak berwarna. Tak berwarna berarti di sebelah kiri di sini dan cocokkan dengan trayek pH-nya di sebelah kiri, yaitu di angka 8,3. Maka garis bilangan kita tarik ke sebelah kiri juga. Nah, dari 3 indikator yang diuji ini, maka kita lihat yang paling banyak dikenai oleh garis bilangan yang kita buat adalah dari 4,2 sampai 6,0. Jadi kita arsir aja. Jadi kesimpulan pH merek air A adalah yang diarsir. Maka pH untuk air merek A lebih kecil sama dengan 6,0, lebih besar sama dengan 4,2. Jadi ini adalah kesimpulan untuk analisa pH air merek A dari soal nomor 1. Soal nomor 2, jelaskan definisi asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Ya, langsung saja, Arrhenius. Arrhenius mengatakan suatu asam itu jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan, ya, jadi suatu zat yang dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Kalau basa menurut Arrhenius itu adalah suatu zat yang jika dilarutkan juga dalam air itu akan menghasilkan ion OH-. Jadi ini adalah definisi asam basa menurut Arrhenius. Contohnya misalnya kita masukkan zat HCl ke dalam air, maka zat HCl ini akan menghasilkan ion H+ dan Cl-. Nah, inilah yang dikatakan Arrhenius, maka HCl itu bersifat asam karena menghasilkan ion H+ dalam air. Nah, contoh untuk basa misalnya NaOH. NaOH itu kalau dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion Na+ dan OH-. Jadi karena NaOH itu menghasilkan OH- kalau dilarutkan dalam air, maka dia dikatakan bersifat basa menurut Arrhenius. Seperti itu ya. Kemudian Bronsted-Lowry. Bronsted-Lowry mengatakan asam adalah senyawa yang memberikan proton, ya. Ini senyawa yang memberikan proton atau pemberi atau donor proton. Proton di sini adalah H+. Sedangkan basa menurut Bronsted-Lowry adalah akseptor atau penerima. Penerima atau akseptor proton. Maksudnya di sini adalah H+. Contohnya ini yang kita katakan adalah yang pasangan asam basa konjugasi, ya. Jadi biasanya ada reaksi asam basa Bronsted-Lowry, maka kita lihat misalnya HCl kita masukkan ke dalam air, ya, maka akan menghasilkan H3O+ dan Cl-. Kalau kita perhatikan di sini terjadi perubahan beberapa zat dalam reaksi ini. Yang pertama, kalian perhatikan
H2O di sini berubah menjadi H3O+, ya. Terus HCl yang tadi berubah menjadi Cl-. Nah, HCl di sini berubah menjadi Cl-, artinya HCl ini sudah kehilangan H+. Hanya hilang, ya. Berarti hanya dari HCl ini diberikan ke H2O menjadi H3O+, ya. Jadi HCl di sini adalah pemberi H+. Maka sifat HCl di sini adalah asam. Nah, H2O di sini adalah penerima proton atau penerima H+, makanya dia jadi H3O+. Maka sifatnya ini adalah basa. Nah, HCl tadi yang berubah menjadi Cl-, maka ini adalah basa konjugasinya. Gitu. Ya, H2O yang dari basa tadi setelah menerima H+, berarti itu menjadi asam konjugat dari basa H2O. Jadi untuk bagaimana kita menentukan pasangan asam basa bronsted lori, jadi yang ini yang saya tarik garis ini namanya adalah pasangan asam basa bronsted lori. Bagaimana cara kita menentukannya? Cara menentukannya adalah pasangan asam basa bronsted lori memiliki bedanya cuma H+. Bedanya adalah 1 H+. Maka kalau kita lihat misalnya HCl sama Cl-, ini selisihnya adalah 1 H+. Kalau kita lihat H2O dengan H3O+, maka selisih zat ini adalah juga 1 H+. Nah, jadi syarat untuk pasangan asam basa konjugasi bedanya 1 H+. Yang ketiga, teori asam basa Lewis. Asam menurut Lewis adalah suatu zat yang akan menerima pasangan elektron bebas, ya. Ini zat yang penerima pasangan elektron bebas. Sedangkan basa menurut Lewis adalah pemberi PEB. Jadi nanti di sini terjadi ikatan yang namanya kovalen koordinasi, ya. Jadi di asam basa Lewis itu terjadi ikatan kovalen koordinasi. Nah, ikatan kovalen koordinasi itu dilihat, maka yang bertindak pemberi PEB itu si basa, yang penerima adalah si asam. Contohnya misalnya NH3, ini kan punya pasangan elektron bebas ya, NH3 satu ya. Nah, misalnya bereaksi dengan BF3. Nah, ini akan menjadi ikatan kovalen koordinasi di mana NH3 berikatan kovalen koordinasi dengan BF3. Karena BF3, B-nya itu masih 6 elektron di kelilingnya. Maka masih bisa dipakai pasangan elektron bebas yang dari NH3. Nah, karena si NH3 itu yang memberikan PEB, maka si NH3 sifatnya di sini menurut Lewis adalah pemberi. Pemberi berarti dia basa. Sedangkan BF3 adalah penerima pasangan elektron bebas. Maka sifatnya adalah asam. Nomor 3. Pada reaksi berikut, pasangan senyawa asam basa menurut Bronsted Lowry adalah, nah tadi di nomor 2 sudah saya jelaskan, bedanya adalah 1 H+. Jadi ini tinggal kita pasangkan saja, yang mana kiri ke kanan bedanya 1 H+. Jadi yang KHSO4 beda 1 H+ dengan K2SO4. Terus K3PO4 beda 1 H+ dengan K2HPO4. KHSO4 dan K2SO4 yang paling banyak hanya adalah KHSO4. Jadi ini sifatnya di sini yang ini asam, ini basanya. Basa karena hanya lebih sedikit, ini asam. Nah, seperti itu ya. Nomor 4. 1 gram KOH dilarutkan dalam air sampai volume larutan menjadi 250 ml. Nilai pH larutan KOH tersebut adalah, nah KOH adalah basa kuat. Basa kuat berarti nanti OH- sama dengan molaritas basa dikali jumlah OH- karena basa kuat. Maka pertama-tama kita mencari molaritas KOH dulu. Molaritas KOH rumusnya adalah mol zat terlarut dibagi volume larutan. Ini bisa dijabarkan menjadi mol itu kan massa atau gram dibagi mr. Nah, volume larutan di sini kan satuannya liter.
Jadi di sini kali 1000 per volume larutan dalam bentuk mililiter. Jadi ini adalah penjabaran mol per volume. Nah, berapa gram? 1 gram KOH. Oke, volume larutannya berapa? MR larutan KOH itu berapa? Oke, ini bukan Na ya, ini adalah AR-nya K. Oke. KOH berarti KOH 39 tambah 1 40 tambah 1 5600 1 per 56 dikali 1000 per 250. Ini coret berarti tinggal 4, maka ini menjadi 4 dibagi 56. Sama dengan 7,14 dikali 10 minus 2 molar. Jadi kita udah dapat molaritas KOH, maka masukkan ke rumus yang tadi, yaitu OH minus sama dengan molaritas dikali jumlah OH min. KOH kalau diionkan memiliki ion K plus dan OH min. Jadi jumlah OH minnya adalah 1. Maka B-nya di sini jumlahnya 1. 7,14 dikali 10 min 2 dikali 1 ya sama 7,14 kali 10 minus 2. Jadi OH minnya kita udah dapat, maka POH sama dengan min log OH minus ya. Jadi KPOH dulu karena dia OH min. Maka sama dengan min log ini udah tahu ya, 2 dikurang logaritma 7,14. Maka pH-nya sama dengan 14 dikurang 2 min log 7,14 menjadi 12 ditambah logaritma 7,14. Nomor 5, perhatikan data tabel KA beberapa asam berikut. Berdasarkan tabel di atas, urutkan sifat keasaman dari yang paling asam. Nah, ini semuanya adalah asam-asam lemah karena mempunyai Ka. Nah, Ka itu adalah tetapan kesetimbangan asam lemah. Nah, kalau Ka besar, berarti sifat keasamannya besar. Maka sifat keasamannya juga besar. Artinya asamnya makin kuat. Nah, sebaliknya, kalau Ka-nya kecil, maka sifat keasamannya juga makin rendah, makin kecil seperti itu. Nah, kita perhatikan pertanyaannya. Urutkan sifat keasaman dari yang paling asam. Paling asam berarti artinya adalah asamnya yang paling kuat, yang paling besar. Nah, asamnya yang paling besar berarti Ka yang besar. Jadi kita urutkan dari Ka terbesar. Kita lihat ini 2 kali 2 10 minus 4, 3,6 10 minus 5, 5,3 10 minus 4. Jadi yang Ka-nya paling besar atau yang paling asam adalah Hz. Kemudian urutan kedua adalah Hx dan sifat keasaman yang paling kecil adalah Hy. Jadi urutannya adalah Hz, Hx, Hy. Nomor 6. Larutan KOH 0,01 molar diambil 5 mili. Kemudian ditambahkan dengan air sampai volume 100 mili. pH larutan KOH setelah pengenceran sebesar, jadi ini adalah pengenceran. Rumus daripada pengenceran, maka volume 1 dikali molaritas 1 sama dengan volume 2 dikali molaritas setelah pengenceran. Jadi yang ini sebelum pengenceran, yang kanan sesudah pengenceran. Di mana volume 2 itu adalah volume awal ditambah volume air. Oke, langsung aja. Volume 1 berarti sebelum diencerin dia sebelum diencerin berarti 5 mili ya. 5 mili. Molaritas 1 berarti sebelum diencerin 0,01 molar. Volume 2 itu adalah volume 1 ditambah volume air. Kita baca baik-baik soalnya. Ditambahkan dengan air sampai volume 100 mili. Berarti artinya volume 1 ditambah volume air itu sampai berarti ini udah volume 2. Jadi yang 100 ini adalah udah volume kedua. Karena dikatakan sampai 100 mili. Nah, pertanyaannya adalah berapa pH larutan setelah pengenceran? Berarti kita akan mencari pH-nya dengan menggunakan molaritas setelah pengenceran, yaitu mencari pH dengan menggunakan M2. pH KOH-nya berapa dengan menggunakan M2.
Oke, maka kita cari dulu M2-nya ini. Maka M2 sama dengan, ini berarti 0,05 ya. 5 kali ini 0,05 dibagi 100. Jadi M2-nya 5 dikali 10 minus 4 jadinya ya. Jadi KOH itu kan tadi basa kuat ya. KOH basa kuat, maka rumus yang kita pakai untuk mencari OH-nya sama dengan molaritas dikali jumlah OH-. Nah, molaritasnya tadi 5 kali 10 minus 4 dikali OH-nya KOH 1. Maka 5 kali 10 minus 4. Nah, jadi POH-nya menjadi min log OH-, berarti 4 min log 5. Nah, pH-nya berarti 14 dikurang 4 min log 5. Maka menjadi 10 ditambah logaritma 5. Di pH setelah pengenceran, gunakanlah molaritas setelah pengenceran atau M2. Nomor 7, diketahui HCN 0,02 molar dengan pH 4 dikurang logaritma 2. Derajat ionisasi atau alfa HCN sebesar. Oke, jadi HCN ini adalah asam lemah ya. Asam lemah berarti rumus yang bisa kita gunakan ada dua macam. H+ sama dengan akar Ka kali M, atau H+ sama dengan alfa atau derajat ionisasi dikali M. Nah, ini adalah rumus H+ untuk asam-asam lemah. Kalau basa lemah, maka OH- sama dengan akar Kb kali M, OH- sama dengan alfa kali M. Nah, ini kan pH-nya 4 min log 2. pH-nya sama dengan 4 min log 2. Maka mengubah pH+ sama dengan logaritma 2 ini adalah angka bilangan pengalinya. Angka bilangan bulat ini adalah 10 minus 4. Jadi mengubah pH ke H+ harus bisa. Jadi di sini kita udah tahu bahwa H+-nya itu sebesar 2 kali 10 minus 4. Maka kita masukkan ke sini 2 kali 10 minus 4 sama dengan alfa dikali M-nya tadi adalah 0,02. Maka alfanya sama dengan 0,01. Nah, ini alfa dalam bentuk desimal. Nah, kalau misalnya kamu ditanya alfanya berapa persen, maka alfanya 0,01 kali 100%. Jadi kalau diminta bentuk persen, maka kalikan aja alfa yang kamu dapat dari rumus ini dengan 100%, maka jawabannya 1%. Nomor 8, jika 20 mili larutan HCl dengan pH 1 dapat dinetralkan oleh BaOH 0,05 molar sebanyak berapa mili? Nah, dinetralkan di sini mengandung makna, maka asam dan basa habis bereaksi. Asam basa habis bereaksi. Itu arti daripada dinetralkan. Jadi kita reaksikan aja dulu HCl tambah BaOH 2 kali. Maka ini menjadi BaCl2 ditambah H2O. Jangan lupa kita setarakan ini 2, ini 2. Nah, ini kan sama-sama habis bereaksi. Kalau sama-sama habis bereaksi, maka perbandingan molnya adalah perbandingan koefisien reaksi. Maka perbandingan koefisien reaksi 2:1, banding 1, banding 2. Kita tidak usah buat MRS sebenarnya ya. Langsung aja perbandingan koefisien itu adalah perbandingan mol reaksi. Karena sama-sama habis. Jadi kita akan cek. HCl itu di sini ada datanya, pH-nya 1. Terus dia 20 mili. Nah, maka kita cari dulu H+-nya nih. HCl ini adalah asam kuat, maka H+ sama dengan molaritas dikali jumlah H+. Nah, jumlah H+ di HCl adalah 1. Maka H+-nya PA sama dengan 1 adalah 10 minus 1 ya. Jadi kalau pH-nya 1, ya H+-nya 10 minus 1. Jadi di sini 10 minus 1 sama dengan molaritas HCl dikali jumlah HCl 1. Jadi molaritas HCl kita tahu 10 minus 1 atau 0,1 molar. Oke.
0,1 molar dikali 20 mili. Jadi HCl-nya di sini 0,1 molar. Kita bisa dapat dari H+-nya tadi. 0,1 molar dikali 20 mili berarti jadi 2 milimol. Ya. Jadi kita udah tahu bahwa HCl-nya 2 milimol. Maka BaOH2-nya berapa milimol? Pakai konsep perbandingan koefisien. Jadi 2 HCl itu 2 milimol. Maka BaOH2 kali, milimolnya BaOH2 kali, sama dengan ya 1/2 kan perbandingan koefisien dikali molnya HCl 2 milimol. Maka dia sama dengan 1 milimol. Nah, pertanyaannya adalah berapa mili? Nah, karena kita udah dapat milimolnya BaOH2 kali, maka mencari volume BaOH2 kali dengan menggunakan persamaan molaritas kita tahu sama dengan mol per volume, tapi ini liter ya. Maka ini milimol per mililiter. Jadi di sini volume sama dengan milimol BaOH2 kali per molaritasnya. Maka dia tadi 1 milimol dan molaritasnya 0,05 molar. Maka ini 100 dibagi 5 ya, sama dengan 20 mililiter. Jadi volume BaOH2 kali yang dibutuhkan untuk menetralkan HCl dengan data tadi adalah 20 mililiter. 9. Jika 50 mili larutan H2SO4 pH 2 dicampurkan pada 50 mili larutan NaOH dengan konsentrasi 0,02 m, akan diperoleh larutan dengan ini pertanyaannya dengan ini maksudnya adalah dengan pH ya, pH-nya berapa gitu. Oke, H2SO4 itu adalah asam kuat, NaOH adalah basa kuat. Jadi kita reaksikan dulu. H2SO4 tambah NaOH menjadi Na2SO4 tambah H2O. Ini setarakan 2 dan 2. Oke. Kita buat MRS karena tidak dikasih tahu di sini reaksinya apakah penetralan atau tidak. Jadi kita harus cek ya pakai MRS. Maka kita ambil berapa mol zat-zat yang bereaksi. Kita ambil dulu data H2SO4. Nah, H2SO4 di situ datanya 50 mili ya. Dan ber-pH sama dengan 2. Nah, maka kalau mencari milimolnya kan kita butuh molaritas dan volume. Nah, di sini volumenya udah ada, molaritasnya berarti kita cari dari pH 2. Nah, kalau pH-nya 2, maka H+-nya itu karena ini sama dengan 10 minus 2 ya. pH-nya 2, H+-nya 10 minus 2. Karena H2SO4 adalah asam kuat, maka H+ sama dengan molaritas dikali jumlah asam. Jumlah H+-nya gitu ya. Jadi molaritasnya tadi kita akan cari H2SO4 jumlah H+-nya atau A-nya sama dengan 2 dong ya. Jadi 10 minus 2 sama dengan molaritas H2SO4 dikali 2. Maka M sama dengan setengah. Jadi ke sini setengah dikali 10 minus 2 sama dengan 5 dikali 10 minus 3 molar. Nah, kita udah dapat molaritas dari H2SO4. Jadi molaritasnya ini dikalikan dengan volume, itulah milimol H2SO4. Jadi milimol H2SO4 sama dengan volumenya 50 mili, volume dikali molaritas. 50 dikali 5 kali 10 minus 2. Berarti ini menjadi minus 3 nih ya. 2,5 dikali 10 minus 1 milimol. Atau 0,25 milimol ya. Jadi ini 0,25 milimol.
Kemudian di NaOH kita ada datanya. Data yang ada di NaOH adalah 50 mili dengan konsentrasi 0,02 molar. Ini tinggal kalikan saja. Ini coret. Berarti ini menjadi 1 milimol. Ini 1 milimol. Berdasarkan konsep reaksi pembatas, maka yang habis itu adalah H2SO4 0,25. NaOH itu kan ini 1:2, maka ini bereaksi 2 kali lipat dari H2SO4 di sini. Maka 0,25 kali 2 itu 0,5, maka ini sisa 0,5 milimol. Terbentuk 0,25, 0,5. Ini tinggal turun aja, ini tinggal turun. Nah, kita lihat di sini, pada saat kita mereaksikan, maka terdapat NaOH sisa. NaOH bersisa. NaOH itu adalah sifatnya basa kuat. Maka untuk mencari pH-nya adalah dari sisa basa kuat. Maka kita cari dulu molaritas NaOH yang sisa. Molaritas NaOH yang sisa berarti jumlah milimol dibagi volume total zat. Volume totalnya berarti 50 ditambah 50 berarti 100. Maka ini menjadi molaritas NaOH-nya 5 kali 10 minus 3 molar. Nah, NaOH adalah basa kuat, maka kita mencari OH minus sama dengan molaritas dikali jumlah OH min sama dengan 5 kali 10 minus 3 dikali 1 sama dengan 5 kali 10 minus 3. Maka POH-nya sama dengan min log OH minus. Menjadi min log 5 kali 10 minus 3 sama dengan 3 dikurang logaritma 5. Maka pH-nya sama dengan 14 dikurang POH. 14 dikurang 3 itu 11. Kurang log 5 menjadi tambah logaritma 5. Nomor 10, tuliskan reaksi hidrolisis. pH-nya sama dengan 7, lebih besar dari 7, lebih kecil dari 7. Jenis hidrolisis dan perubahan larutan garam berikut jika dimasukkan kertas lakmus merah dan lakmus biru. Oke, yang pertama natrium karbonat. Natrium karbonat itu berarti Na2CO3. Berarti ini dari ion Na plus ya, 2Na plus tambah CO3 2-. Nah, jenis hidrolisisnya ini berarti Na plus itu berasal dari basa kuat ya. Ini berasal dari basa kuat, sedangkan ini berasal dari asam lemak. Maka jenis hidrolisis garamnya ini sudah pasti satu kuat satu lemah, berarti hidrolisis garam parsial atau sebagian. Sifatnya apa? Ini sifatnya adalah sudah pasti basa. Ini sifatnya basa, maka pH-nya sudah pasti lebih besar dari 7 yang ini. Nah, pH-nya sudah pasti lebih besar dari 7. Maka ini hidrolisisnya udah perubahan larutan garam, tuliskan dimasukkan lakmus merah dan lakmus biru. Jadi ini kan bersifat basa, maka lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru, gitu ya. Reaksi hidrolisisnya adalah yang bereaksi dengan air, yang namanya reaksi hidrolisis berarti bereaksi dengan air kan. Nah, air itu ionnya adalah H+ dan OH-. Adalah bagian yang lemah dari garam tersebut. Bagian yang lemah dari garam ini apa? Adalah CO3 2-. Jadi reaksi hidrolisisnya adalah CO3 2- bereaksi dengan air hidrolisis ya. Maka menjadi CO3 2- akan bereaksi dengan H+ dalam air. Maka menghasilkan CO3- ya. Ditambah OH-. Jadi OH-nya tinggal di situ. Jadi reaksi hidrolisisnya kayak gini. Pakai konsep kesetimbangan. Jadi CO3 2- bereaksi dengan H+ menjadi HCO3- dan OH-nya tinggal di situ. Kemudian kalium nitrat. Kalium nitrat itu adalah KNO3. Itu berasal dari K+ dan NO3-. K+ itu basa kuat,
NO3 itu dari asam kuat. Kuat dengan kuat, maka ini adalah jenisnya garam yang tidak terhidrolisis. Ini garam yang tidak terhidrolisis. Karena dia kuat-kuat. Garam yang tidak terhidrolisis, maka pH-nya sama dengan 7 atau netral. Nah, kalau pH 7, maka lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Nah, karena di sini tidak ada yang berasal dari yang lemah, maka reaksi hidrolisisnya tidak ada. Jadi kalaupun misalnya direaksikan K+ bereaksi dengan H2O, maka ada tanda tidak bereaksi. Jadi hasil reaksi hidrolisisnya tidak ada karena dia netral. Kemudian amonium sulfat. Amonium sulfat berarti NH4 2 kali SO4. Ini berasal dari ion NH4+ sebanyak 2 ditambah SO4 2-. Nah, ini berasal dari basa lemah, berasal dari asam kuat. Maka ini hidrolisis garam sebagian. Oke, karena satu lemah, satu kuat. Maka asamnya yang kuat. Jadi hidrolisis garam sebagian yang bersifat asam. Jadi pH-nya ini lebih kecil dari 7. Kalau pH-nya lebih kecil dari 7, maka lakmus merah tetap merah, lakmus biru akan menjadi berwarna merah. Nah, reaksi hidrolisisnya bagaimana? Reaksi hidrolisisnya maka yang lemah itu yang kita buat reaksinya dengan air. Nah, walaupun di sini koefisiennya 2, kita ambil ionnya saja. Jadi cukup kamu ambil NH4+ tambah H2O. Nah, karena ini adalah bermuatan positif, kan di dalam H2O tadi ada H+, ada OH-. Maka yang bermuatan positif ini, yang berasal dari basa lemah ini akan bereaksi dengan OH-. Jadi apa? Jadi NH4OH dong. Tinggallah H+-nya di sini. Jadi ini ada reaksi hidrolisisnya. Nomor 11, sebanyak 4 gram CH3CONA dilarutkan sampai volume larutan menjadi 100 ml. pH larutan garam tersebut sebesar, maka pertama kita cek dulu garamnya. CH3COONA itu berasal dari ion CH3COO- dan Na+. Nah, kita identifikasi CH3COOH ini dari asam lemah CH3COOH. Berarti dia dari asam lemah. Sedangkan Na+ dia dari NaOH, yaitu basa kuat. Jadi garam ini adalah garam yang bersifat basa. Dan hidrolisisnya adalah hidrolisis garam sebagian atau parsial. Maka untuk mencari pH garam ini, kita akan menggunakan rumus hidrolisis garam sebagian yang bersifat basa. Yaitu rumusnya adalah OH- sama dengan akar dari KW per Ka. Nah, ini Ka ya, nak. Ini salah tulis. Ini Ka dikali molaritas ion lemah pada garam. Nah, di sini ion lemah pada garam adalah dari asam lemah CH3COOH, yaitu CH3COO-. Oke. Jadi rumusnya seperti ini, maka pertama kita cari dulu molaritasnya si garam. Molaritas si garam sama dengan mol dibagi volumenya. Bentuk liter. Ini dijabarkan menjadi mol itu gram, massa per mr dikali 1000 per volume bentuk mili. Maka sama dengan 4 gram. MR-nya 82. 4 gram dibagi 82 dikali 1000 per 100. Ini tinggal 10. Maka molaritasnya 40 per 82. Sama dengan 4,87 kali 10 minus 1. Ya, ini adalah molaritas dari CH3COONA. Jadi molaritasnya sama dengan 4,87 kali 10 minus 1 molar. Maka molaritas ion lemahnya kita bisa lihat dengan cara mengionkan. Ini koefisiennya 1:1. Maka molaritas ion lemahnya ini yang kita masukkan ke rumus nanti,
Itu juga 4,87 kali 10 minus 1 molar. Oke, jadi kita lanjutkan rumus yang tadi. OH minus sama dengan akar dari KW itu 10 minus 14. Terus ini KA ya, tadi sudah saya coret. Ini 10 minus 5 dikali 4,87 kali 10 minus 1. Maka OH minnya sama dengan akar dari 4,87 ini ke sini tewas-tewas menjadi kali 10 minus 5. Maka POH-nya sama dengan 5 dikurang logaritma akar 4,87. Maka pH-nya sama dengan 9 ditambah logaritma akar 4,87. Nah, kalau kamu pakai kalkulator, silakan dihitung sendiri logaritma akar 4,87 berapa. Jadi kita dapat nanti nilai desimal dari pH-nya. Nomor 12, siswa kelas 11 mencampurkan larutan 50 ml H2S 0,1 molar dan 50 ml NaOH 0,2 molar. pH yang dihasilkan setelah kedua larutan dicampurkan sebesar. Oke, berarti di sini H2S itu adalah informasinya ini merupakan asam lemak dan NaOH adalah basa kuat. Jadi kita akan mereaksikan asam H2S dan basa NaOH. Maka hasilnya garamnya adalah Na2S ditambah H2O. Kita setarakan ini 2, ini 2. Maka kita cek MRS-nya ya. Berdasarkan MRS-nya ini langsung kalikan aja 50 dikali 0,1 itu berarti menjadi 5 milimol ya. H2S-nya 5 milimol. Kalau NaOH-nya 50 dikali 0,2 itu 10 milimol. Berdasarkan konsep reaksi pembatas, jadi yang habis adalah si H2S ya. Ini bereaksi sebanyak setengahnya dari H2S, yaitu 2,5 milimol. Jadi ini sisa 7,5 milimol. Ini berarti 2,5, ini 5, ini 2,5, ini 5. Nah, coba kita perhatikan di konsep MRS-nya bahwa NaOH-nya itu bersisa. Berarti di sini terjadi yang sisa adalah basa kuat. Kalau yang sisa basa kuat, maka kita cari pH-nya dari sisanya. Nah, karena kebetulan NaOH adalah basa kuat, maka kita menggunakan rumus basa kuat, yaitu OH- sama dengan M dikali B. Nah, kita cari dulu molaritas dari NaOH yang sisa. Sama dengan jumlah mol dibagi volume total. Volume totalnya berarti 50 tambah 50, menjadi 100 mili. Ini menjadi 7,5 dikali 10 minus 2. Jadi OH-nya sama dengan molaritasnya yang tadi 7,5 dikali 10 minus 2 dikali jumlah OH- pada NaOH itu 1. Maka 7,5 dikali 10 minus 2. Maka POH sama dengan min log OH- ya. Min log OH-. OH-nya 7 kali 5 kali 10 min 2. Maka POH-nya menjadi 2 dikurang logaritma 7,5. Maka pH-nya sama dengan 14 dikurang POH. Berarti menjadi 12 ditambah logaritma 7,5. Nomor 13. Jelaskan definisi larutan penyangga. Larutan penyangga itu adalah sistem larutan yang mampu mempertahankan nilai pH larutan agar tidak ada perubahan ketika penambahan sedikit asam atau sedikit basa. Nah, jadi ke dalam suatu larutan penyangga, kalau ada penambahan sedikit asam atau sedikit basa, itu tidak terlalu besar pengaruhnya untuk nilai pH-nya. Kalaupun ada berubah, itu sangat sedikit, sehingga bisa dianggap tidak ada perubahan. Seperti itu. Nah, contohnya yang soal yang di bawah ini. Berikut ini tabel harga pH dari 5 larutan yang ke dalamnya ditambahkan sedikit asam atau basa. Jadi ada 5 larutan, pH awalnya itu ada 9,3,
Ada 8,2, ada 5, ada 7, dan ada 6,7. Nah, pada larutan 1, setelah ditambahkan asam, maka pH-nya itu berubah dari 9,3 menjadi 5,3. Jadi itu adalah perubahan pH yang sangat jauh. Maka tidak mungkin nomor 1 itu larutan penyangga. Nah, nomor 2 juga demikian sama. Dari 8,2 ditambah sedikit asam, nah, karena ada kata sedikit di atas tadi, pH-nya berubah dari 8,2 menjadi 4, itu sangat jauh. Nah, kita lihat contoh nomor 3. Nah, nomor 3 ini adalah larutan penyangga. Karena ditambah sedikit asam, dia berubahnya hanya sedikit. Nah, awalnya pH-nya 5, ditambah asam, dia cuma berubah 0,1 menjadi 4,9. Jadi sebenarnya kalau ditambah sedikit asam atau basa, pH-nya berubah tapi sangat kecil. Jadi bisa dianggap tidak ada gitu karena saking kecilnya. Nah, jadi yang jawabannya ini adalah C. Kalau kita lihat yang nomor 4, itu juga berubahnya drastis, lebih dari 1 gitu ya. Nomor 14, berikut ini diberikan beberapa reaksi. Titik-titik mililiter larutan 0,05 molar NH3, ini molar ya. Nomor 14, berikut ini diberikan beberapa reaksi. Nomor 1, reaksi nomor 1, titik-titik mili larutan 0,05 molar NH3 dan titik-titik mili larutan 0,03 molar H2SO4. Demikian juga nomor 3, volumenya nggak dikasih tahu. Pertanyaannya adalah, agar larutan 1 dan larutan 2 membentuk larutan penyangga, tentukan volume masing-masing zat yang akan direaksikan. Volume zat yang direaksikan itu dari skala 10 sampai 100. Oke, jadi kita bisa mengubah volume berapa yang kita mau, yang penting hasilnya merupakan larutan penyangga. Nah, kita lihat dulu apa yang dikatakan dimaksud dengan larutan penyangga. Kalau kita lihat reaksi ini adalah yang pertama itu basa lemah bereaksi dengan asam kuat. Sedangkan reaksi yang kedua itu asam lemah bereaksi dengan basa kuat. Nah, yang menghasilkan larutan penyangga saat asam dan basa bereaksi itu yang bagaimana, kan gitu ya. Nah, kalau ada asam dan basa bereaksi, maka yang lemah harus bersisa, ya. Yang lemah itu sisa dan yang kuat habis. Jadi yang kuat habis, maka inilah yang akan membentuk larutan penyangga. Jadi ingat ya konsepnya seperti ini. Jadi larutan penyangga itu terbentuk pada saat asam dan basa bereaksi di mana yang lemahnya itu bersisa, sedangkan yang kuatnya itu habis. Nah, kalau kita lihat dari nomor 1, berarti yang lemahnya adalah NH3 ditambah dengan H2SO4. Ini menjadi NH4 2 kali SO4 ditambah H2O. Karena NH3 itu basa lemah, H2SO4 asam kuat, maka basa lemahnya harus sisa, asam kuatnya harus habis. Maka kita buat aja sembarangan. Ini kita anggap, kan skalanya 10 sampai 100. Ini kita anggap aja 10 mili. Nah, kalau H2SO4-nya 10 mili, maka milimolnya 3 di 0,03 dikali 10 ya. Langsung aja berarti ini 0,3 milimol. Maka ini 0,3, ini harus habis kita buat. Maka supaya ini habis, dia harus bereaksi 0,3. Berdasarkan koefisien ini kan 2:1, maka si NH3 yang bereaksi itu harus 0,6 milimol. Kan? Maka milimolnya NH3 harus lebih besar dari 0,6 supaya ada sisa. Nah, berapa kira-kira ini dari 10 sampai 100 supaya lebih besar dari 0,6? Kalau misalnya kita buat 10, ini masih 0,5. 5. Berarti masih lebih kecil dari 0,6 ya.
nggak ada sisa, malah kurang ya. Nah, kalau kita buat misalnya ini 20, apakah udah sisa? Kita cek ya. Kalau ini 20 kali 0,05 itu berarti sebesar 1 milimol. Apakah kalau di 1 milimol sudah bersisa basa lemahnya? Maka jawabannya di sini sudah bersisa 0,4 milimol. Maka ini sudah merupakan larutan penyangga. 0,3, ini 0,6. Nah, kombinasi volumenya bisa kamu ubah-ubah, yang penting skalanya 100 sampai 10 sampai 100. Ini hanya satu contoh yang saya buat. Oke, contoh kedua. Yang kedua itu kan berarti HCOOH bereaksi dengan KOH. Jadi ini reaksi antara asam lemah dan basa kuat. Maka ini hasilnya HCOOH, garamnya, tambah H2O. Ini MRS. Nah, kita buat ini langsung 10 aja dulu ya. Kalau ini 10, maka ini 1 milimol ya KOH-nya. Ya, kalau ini 1 milimol, maka dia harus habis karena basa kuat harus habis, yang kuat-kuat harus habis, gitu kan? Berarti yang lemah itu kalau kita lihat koefisiennya kan 1:1. Maka di sini 1 milimol juga dong. Karena di sini 1 milimol yang bereaksi kan? Jadi di sini harus lebih besar dari 1 milimol. Kalau kita buat ini 10, maka milimol HCOOH-nya menjadi 3 milimol. 10 kali 0,3, 3 milimol. Apakah sudah bersisa? Maka di sini sudah bersisa 2 milimol. Apakah ini sudah penyangga? Maka jawabannya sudah. Oke. Jadi inilah cara membuat larutan penyangga yang sederhana. Kamu bisa buat kombinasi volume yang lain, terserah kamu. Yang penting untuk reaksi 1, basa lemahnya harus sisa, perhatikan perbandingan koefisiennya. Dan asam lemahnya harus sisa di reaksi kedua, perhatikan perbandingan koefisiennya. Seperti itu. Nomor 15, dicampurkan 100 ml larutan asam asetat H3PO4 yang ber-pH sama dengan 2 dengan 100 ml NaOH 0,1 molar, di mana KaH3PO4 itu 10-5. pH campuran yang terjadi sebesar, H3PO4 itu adalah asam lemah, NaOH itu adalah basa kuat. Maka kita harus reaksikan dulu. H3PO4 ditambah dengan NaOH itu menghasilkan garam Na3PO4 ya, ditambah dengan H2O. Kita setarakan, ini berarti 3. Oke. Ini berarti 3, maka udah setara. Kita buat MRS. Mula-mula bereaksi sisa. Oke. Nah, 100 ml larutan asam asetat yang bukan asam asetat ini, asam fosfat ya, maaf ya. Asam fosfat. Yang ber-pH 2, berarti H3PO4 pH-nya sama dengan 2 ya. Nah, kalau pH-nya 2, maka H+-nya itu 10-2 ya, nak. 10-2, ini kan asam lemah ya. Asam lemah itu ada Ka-nya. Oke, maka H+ sama dengan akar dari Ka kali M. Jadi dari sini kita bisa tahu berapa molaritasnya. Maka H+-nya tadi kan 10-2 sama dengan akar Ka. Ka-nya itu kan 10-5. 10-5 dikali M. Maka supaya akarnya ini hilang, kita kuadratin kiri kanan ya. Maka menjadi M-nya menjadi ini berarti 10-4. M-nya menjadi 10 molar. Wah, besar sekali. Apa ya? Jadi ini 10 molar. Jadi kalau ini 10 molar, maka ini jadinya 1000 mol ya. 1000 milimol. Sekali ya. NaOH-nya 100 mili kali 0,1 molar. Maka ini menjadi 10 milimol. Maka ini yang habis berdasarkan konsep reaksi pembatas ini berarti
10/3 ya. 10/3 mol. Milimol. Ini milimol. Maka ini 3,3 ya. Artinya ini sekitar 900. Ini anggap aja ini 3,3. Berarti 996,7 ya. 96,7 milimol. Nah, yang ini 3,3, ini 10, ini 10. 10/3 kita anggap 3,3 aja. Nah, jadi ini adalah larutan buffer ya, buffer. Maka pH-nya karena ini buffer asam, karena yang sisa adalah asam lemah, maka H+ sama dengan Ka kali mol, milimol ya, karena kita pakai milimol. Milimol asam lemah yang bersisa, asam fosfat, dibagi milimol basa konjugat dari garamnya, yaitu ion PO4 3-. Nah, jadi kita harus ionkan dulu Na3PO4, itu menjadi 3Na+ ditambah PO4 3-. Jadi ini yang masuk ke rumus milimolnya. Ini kan milimolnya tadi 3,3. Maka berdasarkan koefisien ini 1/1 karena maka ini 3,3. Ka-nya tadi 10-5. Ini milimol H3PO4-nya terus kita ambil yang sisa 996,7 bagi PO4 3,3. Maka sama dengan 3,02 dikali 10-3. Jadi langsung saya buat dalam bentuk satuan. Maka pH-nya sama dengan 3 dikurang logaritma 3,02. Nomor 16, sebutkan larutan penyangga yang terdapat dalam tubuh manusia. Sistem penyangga yang terdapat dalam tubuh manusia itu ada dua ya. Ada sistem penyangga yang terdapat di dalam cairan intrasel dan ada yang terdapat di dalam cairan luar sel. Nah, di dalam cairan intrasel dinamakan dia penyangga fosfat ya. Berarti ion H2PO4- dan HPO4 2-. Dan di cairan luar sel disebutkan dia penyangga karbonat, yaitu pasangan asam basa konjugasi H2CO3 dan HCO3- ya. Ini HCO3- bukan 2-. Ya. Selanjutnya, fungsi larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup sebagai berikut. Dalam tubuh makhluk hidup, larutan penyangga H2CO3 dan HCO3- itu untuk menjaga pH dalam darah. pH darah tubuh manusia berkisar 7,35 sampai 7,45. pH darah tidak boleh kurang dari 7 dan tidak boleh melebihi 7,8 karena akan berakibat fatal bagi manusia. Organ yang paling berperan untuk menjaga pH darah adalah paru-paru dan ginjal. Untuk menjaga pH tubuh agar sesuai dengan karakteristik reaksi enzim. Jadi fungsinya adalah yang kedua, untuk menjaga pH tubuh agar sesuai dengan karakteristik reaksi enzim. Jadi enzim itu bisa bereaksi pada pH tertentu saja. Kalau pH-nya udah berubah, maka kinerja reaksi enzimnya akan rusak. Terus ada larutan penyangga karbonat, yaitu yang di atas tadi, yang ini ya. Dan ada fosfat yang paling atas, yaitu yang di dalam intrasel. Nomor 17. Jelaskan definisi titran, titrat, titik ekivalen, larutan standar, titik titrasi, asidimetri, alkalimetri. Nah, ini adalah istilah-istilah yang akan kita temukan pada saat kita melakukan titrasi. Yang pertama, titran. Titran itu adalah larutan yang ditambahkan dari buret. Ya. Jadi titran itu adalah larutan yang ditambahkan dari buret. Titrat adalah larutan yang dititrasi untuk diketahui konsentrasi komponen tertentu. Artinya titrat itu yang di dalam Erlenmeyer. Titik ekivalen adalah kondisi pada saat asam dan basa sama-sama habis bereaksi. Atau dengan kata lain,
perbandingan mol asam dan mol basa sama dengan perbandingan koefisien asam dan basa. Larutan standar adalah larutan yang konsentrasinya sudah diketahui secara pasti. Misalnya dia yang diburet tadi ya. Titik akhir titrasi adalah suatu kondisi pada saat indikator menunjukkan perubahan warna. Pada saat indikator mengalami perubahan warna, maka titrasi biasanya dihentikan langsung. Asidimetri adalah analisa titrimetri yang menggunakan asam kuat sebagai titrannya. Berarti kalau asidimetri, asam kuat sebagai zat yang ada di dalam buret. Berarti yang dianalisis atau analitnya adalah zat yang bersifat basa. Jadi basanya di Erlenmeyer. Dan sebaliknya, alkalimetri berarti dibalik saja ya, definisi dari asidimetri. Yaitu menggunakan basa kuat sebagai titrannya yang di dalam buret dan asam yang akan dianalisis atau dicari konsentrasinya. Nah, nomor 18, perhatikan data titrasi asam basa berikut. Volume larutan asam oksalat yang dipakai adalah 5 mili dan volume larutan standar yang dipakai adalah rata-rata ini ya, berarti 10 nanti kita pakai. Nah, pertanyaannya adalah berapa konsentrasi H2C24 atau asam oksalat. Jadi kita mencarinya itu yang pertama pakai langsung rumus titrasi. Itu volume asam dikali molaritas asam dikali jumlah H+ sama dengan volume basa dikali molaritas basa dikali jumlah OH-. Ini rumus titrasi. Nah, volume asam yang dipakai berarti 5 mili. Molaritas asam itu adalah X molar. Jumlah H+-nya di sini berarti ada 2. Nah. Kemudian volume basa itu rata-rata berarti 10 mili. Molaritas basa dikasih tahu 0,5. Jumlah OH-nya berarti 1. Maka X di sini sama dengan, maka ini kan 10 nih. Jadi X-nya 0,5 molar. Jadi kita udah tahu konsentrasinya di sini 0,5 molar. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kadar. Nah, untuk mencari kadar ini kita cukup pakai rumus M sama dengan kadar dikali rho dikali 10 bagi MR. Jadi kadarnya kita bisa cari. Maka kadar sama dengan molaritas dikali MR dibagi rho kali 10. Sama dengan molaritas yang kita dapat tadi 0,5 molar kali MR-nya H2C2O4. MR-nya sama dengan 90. 0,5 kali 90 bagi 1,025 rho-nya massa jenis di sini kali 10 sama dengan 4,39%. Jelaskan perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Ini saya tampilkan saja tabel perbedaan mereka ya. Bisa diperhatikan. Ada 8, tinggal dilihat saja, diperhatikan. Itu nomor 19. Nomor 20, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis koloid. Nah, jenis koloid ada 8. Nah, ini jenisnya ya. Ada sol padat, emulsi padat, busa padat, sol atau gel ya. Terus ada emulsi, ada busa, ada aerosol padat, ada aerosol cair. Ini itu adalah nama-namanya semua. Yang tidak ada di sini adalah gas, dalam gas tidak ada, makanya dia 8. Tinggal lihat saja. Nomor 21, sebutkan 10 penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari berarti kita lihat dari sifat-sifatnya aja. Efek tindal, ya berarti penerapannya sorot lampu mobil di udara yang berkabut. Sinar matahari melalui celah-celah di daunan pada pagi yang berkabut. Nah, terjadinya pelangi itu juga efek tindal. Absorpsi bisa dilihat di sini sangat banyak, ya. Elektroforesis, koagulasi, koloid pelindung, dan dialisis. Di banyak
penerapan sifat koloid dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak. Yang terakhir, sebutkan cara-cara pembuatan koloid dengan cara kondensasi dan dispersi. Nah, untuk cara kondensasi artinya membuat dari molekul yang sangat kecil menjadi koloid. Jadi larutan itu kan lebih kecil dari koloid. Larutan dibuat menjadi koloid, maka itu konsepnya cara kondensasi. Nah, sebaliknya suspensi itu kan lebih besar dari koloid. Jadi definisi dari dispersi adalah pembuatan molekul yang besar menjadi koloid. Kondensasi tadi pembuatan molekul yang sangat kecil menjadi koloid. Atau membesar molekul larutan itu supaya jadi koloid. Kalau suspensi, memperkecil molekul suspensi supaya bisa menjadi koloid. Itu definisi dari dispersi. Nah, ini. Nah, untuk koloid ada jenisnya. Biasanya kondensasi ini melalui reaksi kimia ya, biasanya. Ini tidak melalui reaksi kimia, tapi melalui proses mekanik atau fisika aja. Ya. Nah, jenis kondensasi itu ada melalui reaksi pengendapan, ada melalui reaksi redoks, ada melalui pergantian pelarut, ada melalui substitusi, ada melalui reaksi hidrolisis. Nah, kalau cara dispersi, itu ada cara mekanik, cara Bussard-Bredig, homogenisasi, peptisasi. Jadi ini semua cara-cara fisik ya. Sedangkan yang kondensasi itu cara reaksi-reaksi kimiawi. Ya, sekian untuk penjelasan saya. Semoga sukses untuk PAT-nya. Tetap semangat. God bless you all.